Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang sayangi. Berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini anak-anak kita memasuki subtema 3. Nah, tapi sebelum kita memulai belajar, mari kita terlebih dahulu berdoa agar kita memberi yang penuh berkah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini pelajaran bahasa Indonesia akan kita pelajari tentang salah satu, yaitu ciri makhluk hidup adalah apa? Butuh makan. Nah, kita pelajari ya, jadi makhluk hidup membutuhkan makanan atau tujuan makhluk hidup. Nah, yang lalu sudah Pak Mun sampaikan bahwa makhluk hidup itu butuh makan. Manusia butuh makan, hewan butuh makan, tumbuhan butuh makan. Apa saja yang disebut makhluk hidup itu butuh makan. Manusia butuh nasi, butuh makan. Nah, anak-anak, makhluk hidup di dunia ini membutuhkan tanaman. Maka tanaman adalah merupakan sumber kehidupan. Tanaman merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup yang lainnya. Sebagai contoh, kita adalah manusia, makan apa? Makan nasi. Nasi berasal dari padi, ya, dari tumbuhan padi, tanaman padi. Kemudian kita makan buah dihasilkan dari tanaman. Nah, kemudian juga hewan yang lain, contohnya kucing, kemudian anjing, dan hewan yang lainnya ini juga butuh makan. Apa makanannya mereka? Yaitu daging. Kemudian ada juga yang makanannya adalah berupa tumbuhan rumput. Sebagai contoh adalah ya kambing, kerbau, sapi. Nah, ini hewan-hewan yang makanannya adalah rumput. Kemudian juga ada yang makanannya adalah berupa madu yang dihasilkan dari tanaman. Contohnya seperti lebah, kupu-kupu. Ini mereka mencari makanan di bunga-bunga di tanaman. Nah, kemudian anak-anak ada juga hewan yang makanannya adalah biji-bijian. Misalnya jagung, sebagai contoh adalah burung, ayam. Nah, ini adalah hewan-hewan yang makanannya adalah biji-bijian. Nah, itu anak-anak makhluk hidup sesuai dengan kebutuhan makanan. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, ini kita akan membaca cerita. Anak-anak dengarkan ya, ada cerita menanam jagung. Simak halaman 86. Pak Darno menanam jagung. Jagung ditanam dari biji. Pak Darno menggemburkan tanah. Tanah gembur baik untuk tanaman. Kemudian tanah dilubangi. Pak Darno lalu tanam biji jagung. Setelah 5 hari, tanaman mulai tumbuh. Pak Darno selalu siram tanamannya. Usia 3 bulan, jagung siap dipanen. istri dan anak Pak Darno memetik jagung mereka. Nah,
Dari cerita ini kita bisa memahami bagaimana Pak Dano ini seorang petani yang menanam jagung, bahwa jagung itu ditanam berasal dari biji. Kemudian supaya tumbuhan jagung ini nanti bisa tumbuh dengan subur, maka apa yang dilakukan oleh Pak Dano adalah menggemburkan tanah supaya gembur, supaya nanti baik untuk pertumbuhan pohon jagung. Tidak lupa juga Pak Dano memberikan pupuk dan menyirami secara teratur. Dan tidak lama kemudian setelah tumbuhannya menjadi besar dan berbuah, maka Pak Dano dan keluarganya siap untuk memanennya. Oke, untuk selanjutnya Pak Guru akan membacakan puisi di halaman 88, puisi tentang pohon rindang. Anak-anak tentunya masih ingat apa yang perlu diperhatikan ketika kita membaca puisi, yaitu harus ada mimik wajah, gerak, intonasi. Ya, oke, Pak Guru contohkan. Pohon rindang, dengarkan aku berguna untukmu. Daunku lebat, kamu bisa berteduh di bawahku. Tapi aku dirusak, aku ditebang, kamu akan kepanasan tanpa diriku. Sayangi aku bermanfaat untukmu. Nah, itu anak-anak satu contoh puisi yang Pak Guru bawakan. Anak-anak nanti bisa ditirukan dan dipelajari di rumah tentang manfaat tumbuhan. Ya, di sini berguna sekali tumbuhan untuk manusia. Selain diambil manfaatnya, makanannya, buahnya, dan juga dimanfaatkan untuk apa? Ketika kita menanam pohon yang rindang, bisa untuk tempat berteduh. Ya, nah, demikian anak-anak untuk pelajaran hari ini. Nanti tugasnya akan Pak Guru sampaikan di Google Form. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.